Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Afdol, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang dalam mata kuliah Manajemen Humas. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami, menganalisis konsep-konsep dan teori-teori agar bertambah wawasan dan meningkatnya paradigma terhadap profesi ke public relationan. Karena ini akan menjadi salah satu di antaranya dari kegiatan ini adalah kemampuan komunikasi hubungan kita dengan relasi hubungan kita dengan seluruh dunia, ada di perusahaan lembaga atau lembaga tempat kita bekerja nantinya, dengan seluruh masyarakat dengan lapisan yang berbeda-beda, dengan segala kepentingan, apalagi mereka menjadi target market kita sebagai public eksternal dari lembaga pekerjaan kita. Kita lihat dan telusuri bagaimana perbedaan humas dengan marketing, promosi penjualan dan lain sebagainya. Apakah sama? Tapi ternyata itu sangat berbeda. Maka kita kenali lebih jauh lagi tentang persoalan ini. Sekarang kita akan memahami dulu ada istilah MPR dan CPR. MPR itu adalah Marketing Public Relation dan CPR itu adalah Corporate Public Relation. Public relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam marketing public relation dan corporate public relation. Yang satu terkait dengan marketing, yang satu lagi terkait dengan corporate. Maka banyak sekali istilah-istilah lain yang dimanfaatkan atau digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks perjalanan kinerja praktisi public relation di lembaga tersebut. Apabila ditanyakan untuk apa marketing public relation, yaitu jawabannya ternyata singkat. Ternyata dalam membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembelian secara bisnis, dan bahkan dari hasil penelitian marketing public relation atau MPR ini tidak begitu saja tidak serta mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung, yaitu dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau lembaga, semakin memudahkan kita untuk menjual atau merealisasikan apa yang terjadi kinerjanya kepada publik, menjadi lebih terbantu dan lebih mudah. Kenapa? Semakin diyakini, semakin percaya dengan urusan kita, semakin gampang melakukan penjualan. Jadi semakin klien itu percaya dengan urusan kita, semakin gampang melakukan penjualan tersebut. Jadi yang paling pertama menjadi sudut persoalan itu adalah seberapa baik citra yang sudah dibentuk atau yang sudah ada di dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Kalau ternyata buruk, seberapa buruk dan bagaimana pula memperbaiki, bagaimana respon harus kita lakukan untuk memperbaiki nama baik atau citra perusahaan yang terlanjur buruk tersebut. Tapi kembali lagi kita harus ingatkan memperbaiki citra perusahaan atau lembaga jauh amat lebih susah atau berat dibandingkan dengan membentuknya. Kalau membentuk kita hanya perlu berpikir soal strategi munculkan citra yang baik di mata, tapi kita internal atau eksternal. Tetapi kalau memperbaiki berarti sudah rusak duluan. Mengganti atau merubah paradigma tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tapi mau tidak mau memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meluruskan kepercayaan publik ini. Jangan sampai rusak dulu, jangan tunggu rusak dulu
bukan berarti memperbaiki tidak bisa, tetapi butuh energi, khususnya waktu dan biaya yang sangat panjang dan lebar dan besar. Dia tuh memakan waktu cukup lama untuk memperbaiki citra tersebut. Sekarang kita lihat perbedaan antara MPR dan CPR. MPR itu merupakan marketing public relation. Marketing public relation merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat beli, serta mendorong nilai beli, minat beli, serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi, serta kesan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan atau produk-produk yang kita keluarkan, kita publish itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, kepentingan, dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Itu yang menjadi konsep dari kepentingan dan minat, konsep dari marketing public relation atau MPR. Sedangkan dengan CPR, corporate public relation, ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat. Jadi fokusnya bukan pada penjualannya, bukan kerjaan publiknya, tapi pada corporate-nya yang untuk mendukung tujuan masyarakat. Alat dan teknik, berbicara soal alat dan teknik yang sering digunakan untuk menunjang marketing atau sasaran penjualan suatu bisnis, kita menyebutnya komunikasi marketing atau marketing public relation. Praktisi-praktisi kehumasan atau ke-PR-an yang bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung, kalau di Indonesia tergabung biasanya dalam divisi marketing public relation yang berorientasi marketing, dibentuk oleh satu divisi baru yang katanya bernama komunikasi marketing. Dan untuk prakteknya kita lihat saja di perusahaan-perusahaan nanti di mana kita akan bekerja, akan seperti apa konsep atau perjalanan dari komunikasi dan marketing itu. Banyak pengelola marketing menerapkan PR sebagai pendukung usaha promosinya. Dalam rangka marketing disebut marketing mix marketing atau marketing mix, itu merupakan pembauran dari pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari produk, price, place, promotion. Ini diambil dari istilah pendapat dari Seattle pada tahun 1992 bahwa promosi yang disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran itu adalah mix dari produk, price produk, place produk, dan promotion. Sekarang kita lebih lanjut kepada perbedaan public relation dengan advertising, public relation dengan marketing, public relation dengan promosi. Walaupun kadang memang pelaksanaannya terbilang mirip, tetapi fokus utamanya itu sangat berbeda. Yang pertama, perbedaan dari public relation dengan advertising. Public relation peranannya lebih banyak ke bidang pemberian informasi, mendidik dan menciptakan pengertian yang sama, pemahaman yang sama melalui pengetahuan. Jadi dari pemahaman dari semua publik atau masyarakat terhadap apa yang disampaikan tadi, jadi fokus utama yang lebih banyak kepada pemberian informasi, mendidik, menciptakan pengertian melalui pengetahuan. Sedangkan advertising ini kaitannya dengan periklanan, lebih menekankan pada sell message dengan menggunakan keterampilan yang kreatif. Biasanya mereka menggunakan copywriting, layout, tipografik, barangkali juga memanfaatkan script writing dan pembuatan film. Jadi memang tujuannya adalah periklanan, menjual sesuatu dengan mempengaruhi daya pikir dari calon klien atau masyarakat. Tapi soal kebenarannya karena kadang-kadang tidak seperti boomingnya iklannya ketika dikaitkan dengan produk yang dihasilkan.
Tapi berbeda dengan public relation. Kalau public relation mereka memberikan pengertian, pemahaman informasi yang mereka tidak akan menjual janji, tapi memberikan kondisi yang sebenarnya. Karena apa yang diciptakan adalah saling pengertian melalui wawasan dan pengetahuannya. Hubungan yang kedua, PR dengan advertising atau periklanan, yaitu karena kegiatan periklanan akan lebih berhasil kalau kegiatan PR sebelumnya yang telah diadakan itu telah dapat menciptakan pengetahuan dan wawasan atau pengertian dari orang, dari masyarakat, dari yang jadi target kita terhadap produk atau jasa pelayanan yang sedang dipromosikan tadi. Jadi keberhasilan iklan itu sangat ditentukan dari keberhasilan PR dalam penyampaian atau mendidik masyarakat terhadap program yang akan diiklankan tadi. Tapi kalau belum mereka tetap butuh waktu yang panjang untuk klien memahami maksud dari iklan yang kita tayangkan atau kita sampaikan tersebut. Nah, kemudian bagaimana perbedaan public relation dengan marketing? Marketing adalah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi harusnya yang menjadi rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam hal ini tanggung jawab PR dan pengiklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan, sehingga akhirnya di benak khalayak sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang sedang dipromosikan tadi. Jadi tetap fokus utamanya tetap ke kinerja public relationnya. Baru marketing akan bisa, karena marketing kegiatannya lebih kepada kegiatan untuk mengatur arus barang atau jasa dan dari produsen ke konsumen. Tidak mungkin arus akan berjalan enak sebagaimana harapan kita kalau pihaknya tidak bekerja. Kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan, kalau kondisi untuk meyakinkan kalau citra perusahaan lembaga terkait dengan produsen dan terkait dengan produk yang dihasilkan atau jasa yang dihasilkan tidak dipercaya kalau citra lembaga belum terbentuk, klien akan berpikir 2 kali untuk mendapatkan motivasi tersebut. Mendapatkan motivasi, mau beli apa yang kita promosikan, sehingga apa marketing dan advertising menjadi tidak bermanfaat besar ketika public relation-nya belum berfungsi dengan baik, belum berjalan dengan baik. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan public relation dan periklanan tidak terbatas pada pemasaran barang dan jasa komersial. Harus diyakini, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan sosial budaya yang dikenal dengan social marketing. Sekarang kita lanjut kepada perbedaan public relation dan publicity. Publicity itu adalah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang menjadi target market kita tentang hasil produk atau jasa perusahaan atau produk yang memang ingin dipublish. Jadi publisitas satu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol dan hasilnya itu bisa baik, bisa tidak baik, bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat, mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan tersebut. Jadi dituntun keprofesionalan dan kejelian, dan ini ada kaitannya dengan keberhasilan public relation. Jadi fokus utama selalu public relation berhasil dulu, citra lembaga terbentuk dulu, pemahaman masyarakat atau publik atau calon klien terhadap produk dan jasa yang kita hasilkan itu sudah pikirannya
di pikirannya masyarakat, baru publisitas akan mampu berjalan atau bekerja dengan seharusnya. Nah, publisitas biasanya menghasilkan suatu citra dan ini sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publik. Publisitas biasanya dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak pers. Sementara kinerja yang akan menjadi hubungan baik antara lembaga atau perusahaan dengan pers itu adalah pekerjaan public relation. Jadi, lagi-lagi yang dipertanyakan adalah seberapa jauh biar ini memberikan peran yang luar biasa sebagaimana tingkat keberhasilannya dari pekerjaannya, dan baru kondisi yang lain ini bisa diterapkan di sini. Mempublicity ini bisa berhasil dan berjalan dengan baik. Coba kita analogikan sehingga pada akhirnya kita bisa membedakan mana yang marketing, mana public relation, advertising, branding. Jadi disimpulkan adalah ketika kita berpijak pada public relation, maka di dalamnya ada branding, marketing, advertising. Tapi di dalam marketing hanya satu pekerjaan. Dalam marketing dan juga branding satu pekerjaan. Mereka secara parsial terjadi. Tapi kalau sudah dalam konteks public relation, tiga hal ini ada dalam kendali pekerjaannya. Contoh analoginya seperti ini. Sebagai laki-laki yang suka dengan satu wanita, saya ingin menjual diri, menjual kebaikan saya supaya calon wanita yang laki-laki inginkan itu tahu dengan saya, supaya calon wanita itu tahu dengan laki-laki ini. Otomatis laki-laki ini harus mempromosikan diri. Maka kalau dalam marketing, laki-laki bilangnya begini, saya adalah seorang yang sangat mencintai, dan saya adalah orang yang setia, dan dia harus mengerti bahwa saya pantas untuk diperjuangkan. Jadi kalau untuk meyakinkan orang lain dalam konteks marketing adalah menjual dirinya dulu supaya orang lain tahu. Kenapa? Karena orang lain gak pernah tahu tentang produk kalau si wanita ini gak tahu siapa yang membuat dia tahu dari mana yang menjelaskan siapa sebenarnya kita, apa itu produk kita gitu. Kalau advertising namanya juga iklan, maka dia harus berkali-kali dulu butuh waktu yang banyak. Dia yang akan selalu bilang, "Hai bro, please besok ketemu, kirim lagi surat, I'm a great lover," kata si laki-laki ini, sampai dia ke branding dengan sendirinya. Maka dalam konsep branding akan muncul si laki-laki juga akan bicarakan wanita tadi, "Hi girl," karena sudah berjalan, maka tanpa menjelaskan lagi si wanita akan jawab di branding, I understand that you are a great lover." Jadi setelah butuh waktu panjang, branding terbentuk. Tapi berbeda dengan public relation dengan marketing tadi. Kalau marketing kerjaannya dia menjual diri dulu supaya diketahui apa yang sebenarnya belum diketahui oleh orang lain. Jadi orang lain tidak tahu produk kita kalau kita tidak menjual duluan. Dia tidak mengerti kualitas barang dan produk tersebut. Jadi kalau kita tidak menjelaskannya, dia tidak akan mengerti. Kalau dalam konsep advertising berarti dia mesti berulang-ulang, butuh waktu panjang sampai orang lain paham. Coba lihat iklan di televisi atau iklan disampaikan di radio. Ketika Anda dengarkan, butuh sekali 2 kali net yang lebih panjang untuk bisa memahami ini produk apa sih, sampai butuh waktu yang panjang itu terbranding lah dengan sendirinya. Kalau branding sudah tercipta, masyarakat akan tahu, tapi hanya sebatas tahu saja. Yang paling luar biasa adalah kemampuan dari public relation. Semua yang tadi itu marketing ada di dalamnya yang akan menjual tadi. Misalnya dari marketing, kalau untuk public relation, si laki-laki tadi tidak perlu menjelaskan hebatnya dia sebagai orang yang setia, sebagai pencinta yang luar biasa, dan laki-laki itu juga tidak perlu mengiklankan diri untuk setiap
saat bilang ke si wanita tadi bahwa saya adalah a great lover, dan tidak perlu nge-branding sampai laki-laki mendapatkan jawaban dari perempuan tersebut tanpa tahu kelanjutannya seperti apa. Jadi ketiga hal ini sudah terkait secara tidak langsung dalam kegiatan public relation. Jadi kemampuan praktisi public relation melekat kemampuan marketing, advertising, dan juga branding di dalamnya. Sehingga yang menjual produk, meyakinkan produk itu kadang-kadang nggak perlu kita, tapi orang lain udah deh, kalau udah perusahaan itu menjamin mutu. Kalau ada temannya belanja terhadap produk tertentu, kayaknya kalau udah itu nggak ada pilihan lain, karena saya yakin, saya percaya, karena sekian lama saya memakai produk itu memang produknya bagus, maka itu menjadi seseorang public relation punya tanggung jawab moral yang bisa bertanggung jawab dan energi yang gila-gila, dan kemampuan yang dituntut di dalamnya tidak sedikit, karena kemampuan marketing, kemampuan advertising, kemampuan branding terikat menjadi satu dalam kesatuan yang utuh sebagai seorang praktisi public relation atau humas. Semoga dari contoh analogi di atas tadi bisa kita pahami dengan jelas. Yang jelas sebagai state of being, jadi public relation itu adalah sebagai state of being. Sebagai state of being, public relation itu mewujudkan adalah perwujudan kegiatan komunikasi yang dilambangkan atau yang dilembagakan ke dalam bentuk biro di Indonesia, di dalam bagian divisi atau seksi dalam sistem manajemen public relation. Punya pimpinan, tetapi berbeda sedikit dengan di luar public relation. Jauh lebih dihargai praktisi public relation, jauh lebih dihargai berada sedikit saja setengah level di bawah kebijakan ini. Sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga di luar sana, karena praktisi public relation itu hanya berada satu atau setengah level di bawah kebijakan. Jadi mereka sangat dihargai. Kenapa nyawa perusahaan atau lembaga terletak pada citra itu, menciptakan kendali kerja menjadi tujuan utama dari pekerjaan dari public relation, mulai dari membentuk, menjaga, mengembangkan, dan mempertahankan, bahkan memperbaiki citra yang kadang-kadang terlanjur buruk, dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan fakta dan data untuk memunculkan setiap kebijakan dari pimpinan dan pengambil kebijakan, fakta-fakta itu dikumpulkan di lapangan yang melalui praktisi public relation. Semoga pembahasan kali ini bisa kita pahami dan wawasan kita bisa bertambah. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.